Hotel Ibistal Medan Patimura. Selamat siang untuk Anda Tribuners yang menyaksikan kita siang hari ini dalam program spesial podcast bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Topik kita untuk siang hari ini adalah kebijakan pemerintah memajukan usaha mikro dan kecil melalui perseroan perorangan. Dan kalau Anda saksikan sekarang saya juga bersama dua narasumber kita. Saya akan perkenalkan dua narasumber yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Anda barangkali bisa menyaksikan bersama saya ada Bapak Alex Kosmas Pinem. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang Pak Jaki. Pak Alex adalah selaku Kadip Yankumham dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dan selain Pak Alex juga ada Mbak Desniar Damanik. Selamat siang Mbak Desniar. Selamat siang Mas Yaki. Baik, Mbak Desniar selaku penyuluh hukum ahli Pratama juga dari Kanwil Sumatera Utara. Ya, benar ya. Nah, yang menarik untuk Anda Tribuners, topik yang saya bawa kali ini adalah kebijakan pemerintah memajukan usaha mikro dan kecil melalui perseroan perorangan. Mungkin sebagian dari Anda Tribuners pernah mendengar program ini atau mengetahui, tapi barangkali belum tahu secara lebih detail. Dan dua narasumber saya kali ini yang saya bawa akan menjelaskan secara lebih detail seperti apa berbicara tentang program perseroan perorangan ini. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu kalau program ini itu dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena melalui Undang-Undang Cipta Kerja pemerintah memangkas relugasi dan menghambat baik pada tingkat pusat maupun juga daerah, memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor usaha mikro dan kecil atau UMK, dan undang-undang ini juga akhirnya memungkinkan pendirian perseroan terbatas. Mungkin cukup sampai di situ saja, karena selanjutnya nanti akan saya bertanya dulu ke Pak Alex. Pak Alex, kalau tadi di awal saya sudah berbicara bahwasanya program ini bisa dikatakan program baru dari pemerintah, di mana sekarang ini perorangan usaha mikro bisa memiliki PT, perseroan perorangan ini. Benar nggak Pak Alex? Benar Pak Jaki. Jadi dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 terkait dengan Cipta Kerja, ya, maka Kementerian Hukum dan HAM memfasilitasi UMK untuk bisa naik kelas dari usaha mikro kecil menjadi besar seperti itu. Ya. Nah, prosesnya itu kita mengeluarkan satu kebijakan terkait dengan pendaftaran untuk PT perorangan. Jadi PT perorangan ini merupakan satu perseroan terbatas yang sifatnya perorangan. Artinya pendirinya itu satu orang dan memiliki menjadi badan hukum. Seperti kita tahu bahwa subjek hukum itu ada dua, ada orang dan badan hukum. Jadi kita berharap UMK yang selama ini dikelola hanya orang itu menjadi pengelolanya secara profesional bisa menjadi badan hukum. Iya. Nah seperti itu Pak. Jadi kita berharap PT Perorangan ini bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi di negara kita seperti itu. Baik Pak Alex, kalau kita bicara masalah akhirnya sekarang ini ada satu produk usaha perorangan akhirnya bisa mendapatkan legal, istilah seperti itu ya jadi Pak badan Alex hukum, ya, menjadi badan hukum. Yang tujuannya adalah kan sebenarnya mendapatkan modal ini Pak Alex, bisa dipergunakan untuk itu enggak? Bisa, jadi PT Perorangan ini kan dia nanti manfaatnya itu antara badan hukum dengan pemiliknya itu harta kekayaannya kan dipisah Pak. Jadi misalnya kalau namanya subjek hukum, jadi badan hukum ini bisa nanti melakukan jual beli, ya kan, bikin perjanjian, buka rekening, jadi dia punya kekayaan sendiri dan kemudian pemiliknya juga mungkin punya kekayaan sendiri yang terpisah. Nah, kalau dia berbadan hukum ini tadi, maka dia akan memajukan katakan fasilitas ke perbankan untuk meminta pinjaman lah untuk permodalan, ya kan mungkin akan lebih mudah karena dia sifatnya sudah badan hukum yang sudah terlegalisasi di Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Yang saya bayangkan Pak Alex ini kan nggak mudah sebenarnya, apalagi harus mengurus perorangan yang biasa mereka berusaha seperti biasa, tapi kita ajak untuk bisa melegalkan usahanya sendiri. Syaratnya apa sebenarnya Pak Alex? Nah persyaratannya itu kan dia pertama itu warga negara Indonesia dulu, itu yang pasti. Kemudian usianya minimal 17 tahun ya. Kemudian dia punya usaha, tapi usahanya itu mikro atau kecil ya. Nah, kemudian dia punya NPWP, kemudian dia punya alamat, seperti itu. Nah, kalau Pak Alex tadi sempat mengatakan bahwasanya harus punya usaha dulu. Berarti untuk mendapatkan produk ini sebenarnya usahanya harus ada dulu. Tidak boleh orang yang baru memulai untuk usaha, begitu?
Sebetulnya bisa saja, karena gini, kalau PT Perorangan ini kan sesuai dengan kriteria yang diatur di dalam PP nomor 8 itu, kan yang mikro maupun kecil itu kan dia sudah ada kriterianya, Pak. Jadi untuk katakan mikro dia kan 1 miliar maksimal, atau kalau kecil dia sampai 5 miliar. Jadi dia sudah punya modal seperti itu. Tapi kalau untuk PT Perorangan ini batas maksimalnya itu dibatasi, Pak. Jadi hanya yang punya modal ya maksimal itu maksimal. 5 miliar, kalau minimalnya tidak dibatasi. Jadi bisa saja nih ya berusaha dengan modal katakan 100 juta atau 50 juta atau 10 juta boleh mendirikan PT Perorangan. PT Perorangan. Baik, izin Pak Alex, saya mau berpindah dulu ke Mbak Desniar ya, Pak Alex ya. Mbak Desniar, Anda sebagai penyuluh hukum ahli pertama ya, benar ya? Pertama. Sepertinya saya akan tertarik ketika berbicara, Anda berarti sekarang ini punya tugas untuk menyuluhkan program ini, kan sebenarnya seperti itu, perseroan perorangan. Di tahun berapa program ini diluncurkan atau dipublikasikan kepada masyarakat, Mbak Desniar? Ya Mas Zaki, jadi perseroan perorangan ini diresmikan tepatnya tahun lalu gitu ya, tepatnya di Bali di bulan Oktober 2021, dan jika dihitung sampai pada hari ini belum ada 1 tahun untuk perseroan perorangan ini terbentuk. Dan kami berharap memang semakin banyak gitu peminatnya gitu, walaupun sampai beberapa bulan ini belum ada 1 tahun, tapi Mas Zaki peminatnya khusus Sumatera Utara itu sangat tinggi sekali, sudah mencapai 1000-an gitu loh. Jadi bukan hanya, walaupun hanya mungkin sosialisasi seperti ini yang kita lakukan gitu kan, baik di podcast, mungkin di radio, ataupun kita bertemu langsung dengan pelaku-pelaku usaha gitu, untuk memperkenalkan kepada mereka sehingga mereka juga tertarik untuk mendaftarkan usaha mereka sebagai perseroan perorangan. Nah, yang menarik saya mau nanya Mbak Desniar, yang namanya kalau sudah berbentuk persero PT berbadan, dan ini kan harus ada laporan keuangan ya sebenarnya ya. Tapi kalau saya berbicara masalah, kita ambil sajalah mungkin tukang bakso kali nih Pak Alex. Tukang bakso tiba-tiba kita tawarin nih, kita kasih tahu kalau dia bisa mengurus dan bisa membuat badan untuk usahanya sendiri. Tapi bagaimana ketika berbicara masalah laporan keuangan? Itu ribet gak sih mikirnya, mereka harus dibebankan untuk ada membuat laporan keuangan. Mbak Desniar gimana? Ya, jadi sebenarnya laporan keuangan ini jika kita membaca peraturan pemerintahnya ya Mas Zaki, itu adalah hal yang sangat krusial, yang penting harus dilakukan oleh perseroan perorangan jika dia sudah mendaftarkan sebagai perseroan perorangan gitu. Dan Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Laoly juga menyampaikan pada saat peresmian perseroan perorangan ini di Bali waktu itu, disampaikan bahwa memang perseroan perorangan ini sekaligus untuk mengedukasi pelaku usaha gitu. Jadi pelaku usaha itu memang dituntut harus dapat menyusun laporan keuangan yang tepat, yang baik, sehingga dapat bersaing dengan usaha-usaha yang lain gitu. Selain itu Mas Zaki sangat dimudahkan sebenarnya. Kalau tadi Mas Zaki bilang penjual bakso gitu ya, kita mencontohkan seperti itu. Kita contohnya seperti itu. Mungkin bingung nih gimana gini laporan keuangan seperti apa, ribet. Ternyata kalau sekalian nih kita sosialisasikan kepada masyarakat gitu, bahwa memang laporan keuangannya itu sudah terdapat di dalam lampiran Permenkumham. Di Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2021 sudah terdapat lampirannya Mas Zaki. Jadi sebenarnya sudah ada juga di aplikasi. Jadi kalau pada saat pelaku usaha mendaftarkan, sudah punya akun, dia akan melakukan pelaporan keuangan itu juga melalui aplikasi. Jadi sebenarnya tinggal input saja. Sangat dimudahkan sekali. Baik, jadi Tribuners, kalau sebagian dari Anda tertarik untuk programnya atau mungkin informasi ini sudah Anda ketahui terlebih dahulu. Jadi kalau sempat ada bertanya mungkin bagaimana kita nanti mengurus laporan keuangannya, sebenarnya semuanya sudah tersedia dalam sebuah aplikasi. Jadi Anda barangkali hanya mengikuti panduan atau juga tuntunan yang ada di aplikasi tersebut. Begitu kira-kira Mbak Desniar ya. Benar. Baik, Pak Alex, kalau berbicara program ini kan sebenarnya baik untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya. Sekarang tahun 2022. Saya berpikir kalau Mbak Desniar ini berkata bahwasanya program ini diluncurkan di sekitar bulan Oktober tahun 2021, mungkin pada saat itu kita masih dalam posisi memang corona lagi tinggi-tingginya, sehingga banyak usaha-usaha juga akhirnya memang membutuhkan instrumen-instrumen seperti ini. Kedepannya ini akan dipertahankan lebih kuat
produknya atau mungkin mau dibentuk seperti apa lagi Pak Alek? Baik, terima kasih Mas Jaki. Sebetulnya PT Perorangan ini sebetulnya sama yang disampaikan oleh Ibu Desniar tadi. Ini mengedukasi para pelaku UMK itu supaya lebih profesional. Jadi kita punya namanya sistem aplikasi badan hukum, ya, badan hukum itu. Nah di sistem itu, di aplikasi itu memang ada satu terkait dengan pelaporan keuangan. Jadi memang ini sengaja memang UMK ini di produk layanan ini disampaikan ke masyarakat agar UMK ini lebih profesional. Dan kita berharap sebagaimana kita tahu bahwa UMK merupakan satu tulang punggung perekonomian kita, dan itu menjadi salah satu pahlawan kita ketika kita mengalami satu resesi ekonomi ya beberapa tahun yang lalu kan, tapi UMK yang menopang ekonomi kita. Sehingga ini menjadi salah satu kenapa program ini diluncurkan, dan ini pertama di dunia. Jadi Badan Hukum Perorangan di Indonesia yang kita apakan ini sekarang ini merupakan yang pertama di dunia, dan biayanya cukup murah. Jadi dengan 50.000 ya, karena biaya PNBP-nya 50.000 pendirian PT Perorangan, kita sudah menjadi direktur gitu. Seseorang tuh yang pelaku usaha sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai direktur perusahaan itu. Iya. Saya ingin menjelaskan juga mungkin Pak Alek, kalau awal terbentuknya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sempat jadi polemik ya sebenarnya ya. Tapi akhirnya turunan ternyata banyak memberikan dampak manfaat, tentunya salah satunya adalah program dari perseroan perorangan ini sendiri. Dan ingin saya tanyakan sebenarnya, kalau program ini berjalan dengan baik, akhirnya memang disadarin bahwasanya UMK ini ternyata menjadi tulang punggung di tengah resesi, kita terkena corona pada saat itu, UMK bisa dinilai bertahan. Perkembangan teknologi ini kan akhirnya mengubah kita untuk cara kita berbisnis itu tidak hanya lagi sebatas UMK punya kios mungkin, bentuk fisiknya nampak, karena sekarang juga mereka banyak berjualan secara online. Apakah menyasar ini juga, Pak? Iya. Jadi kalau PT Perorangan ini yang semua yang sifatnya UMK, usaha mikro kecil, apakah itu sifatnya dagang atau jasa, itu bisa. Jadi bisa mendaftar untuk mendapatkan PT Perorangan. Oke, Mbak Desniar, usaha online saat ini terdata atau tidakkah oleh Kementerian Hukum dan HAM di wilayah kerjanya, mereka yang mempunyai usaha online dalam bentuk jualan apapun ya, tentunya berdagang apapun secara online, terdata atau tidak? Terdata atau tidaknya sebenarnya kita tidak mendata secara langsung ya, tapi kriteria untuk usaha mikro dan kecil kan sudah jelas gitu. Jadi ditentukan ataupun dibatasi pada modal dasarnya gitu. Jadi sebenarnya usaha apa saja kriterianya hanya dibatasi pada modal dasarnya gitu Mas Zaki. Jadi kalau usaha mikro itu tidak boleh lebih dari 1 miliar gitu. Jadi modal dasarnya itu maksimal gitu loh. Jadi nggak ada minimal gitu. Makanya mau dia usaha apapun tidak masalah, tidak ada batasan usaha jenis apa. Oke, baik. Nah, saya barangkali ingin menjawab juga pertanyaan atau juga keraguan dari beberapa netizen mungkin yang menyaksikan kita, atau juga mereka juga pelaku usaha itu sendiri. Sebagian dari mereka tuh banyak takut dikejar pajak sebenarnya ya. Saya ingin Pak Alek dulu menjawab, nanti baru ditambahin oleh Mbak Desniar. Jadi sebagian dari mereka mungkin lebih memilih untuk barangkali udah deh silent aja. Ya banyak program pemerintah ternyata itu turut membantu, tapi mereka banyak tidak mau ikut untuk program ini. Apa cara atau solusi mungkin yang bisa Pak Alek berikan mungkin kepada para netizen yang menyaksikan kita, juga pelaku usaha sendiri, untuk mereka yang memiliki pemikiran seperti ini Pak Alek? Baik, mungkin di dalam proses pendaftarannya kan memang ada salah satu syarat itu kan NPWP. Ya, benar. Nah, tapi itu masih orang ya. Nah, ketika nanti dia sudah dapatkan terdaftar sebagai PT Perorangan, nanti akan di-email lagi oleh pajak nanti NPWP-nya, karena ini terintegrasi antara sistem kita, aplikasi kita itu dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dan pajaknya sama dengan pajak UMK, Pak. Jadi sebetulnya kecil juga gitu. Jadi memang ini mendorong untuk UMK naik kelas sebetulnya. Naik kelas supaya dia jangan 10 tahun yang lalu masih UMK, lalu sekarang juga masih UMK. Jadi ke depan kita harapkan juga menjadi usaha yang besar. Bahkan kita berharap suatu saat nanti UMK yang perorangan ini dibubarkannya sehingga dia mendirikan PT perusahaan perseroan modal yang lebih besar gitu. Dan satu, kemudian yang kedua soal permodalan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Desniar, itu maksimal tuh 5 miliar. Kalau mikro dia 1 miliar. Nah, ada juga memang satu kriteria yang lain lagi bahwa PT Perorangan ini hanya 1 orang. Jadi kalaupun misalnya dia beberapa orang,
walaupun modalnya 1 miliar misalnya, ini juga nggak bisa masuk. Nggak bisa. Jadi memang dari batas modal sama personil yang mengelola. Jadi si pemilik ini atau pemegang saham PT Perorangan ini 1 orang, dia berlaku pemegang saham juga berlaku sebagai direktur. Karena judulnya udah perorangan ya Pak Alex. Siap, ya. Seperti itu. Mungkin mau ditambahin Mbak Desniar, silakan. Ya mungkin saya menambahin sedikit saja gitu. Memang di perseroan perorangan jika omsetnya memang sudah sampai 4,8 miliar, itu sudah diwajibkan harus kena pajak. Artinya pengusaha kena pajak atau PKP gitu ya. PKP. Namun jika tidak sampai kepada angka tersebut, maka sebenarnya pelaku usaha itu bisa memilih gitu untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Oke, sepertinya semakin seru perbincangan kita. Di segmen kedua ada pertanyaan barangkali nanti ingin saya tanya lagi supaya Anda yang menyaksikan kita langsung dari Tribun tentunya bisa terbuka lagi sebenarnya seperti apa kemudahan-kemudahan atau mungkin cara-cara yang lebih lanjut seperti apa mungkin Anda tergerak ingin coba untuk masuk dalam program dari perseroan perorangan ini. Kita kembali sesaat lagi, jadi yang kemana-mana tetap bersama kami. Hai pelaku usaha mikro dan kecil, bagi Anda yang ingin mendaftarkan usaha Anda menjadi perseroan perorangan, kini Anda dapat mendaftarkannya melalui aplikasi perseroan perorangan yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Daftarkan usaha Anda sekarang dengan membuka halaman ptp.ahu.go.id. Pastikan dulu perangkat Anda seperti desktop, laptop, dan tablet terkoneksi dengan jaringan internet dan gunakan browser untuk membuka halaman aplikasi. Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran, Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan akun yang digunakan untuk pendaftaran perseroan perorangan. Setelah klik daftar, cek email Anda untuk mendapatkan link aktivasi. Setelah berhasil mengaktifkan akun Anda, kembali ke halaman aplikasi perseroan perorangan untuk login dengan akun yang telah dibuat. Login dengan menggunakan nick yang didaftarkan dan kata sandi yang dikirimkan ke email Anda. Setelah login, Anda akan masuk ke beranda aplikasi perseroan perorangan. Untuk mendaftarkan pendirian perseroan perorangan Anda, klik pendirian pada menu navigasi. Anda harus memiliki nomor voucher terlebih dahulu sebelum melanjutkan pendaftaran. Jika Anda belum punya kode voucher, silakan untuk klik di sini untuk mendapatkan kode voucher atau buka menu Simpadu di halaman AHU Online. Jika Anda sudah mendapatkan kode voucher, isilah nomor voucher, lalu isi nama perseroan Anda tanpa menuliskan PT di awal kata. Isilah data sesuai petunjuk, lalu tambahkan kegiatan usaha Anda. Isi data sesuai petunjuk. Tambahkan data pemilik manfaat, lalu simpan dan submit data Anda. Cek kembali isian data Anda, lalu klik Yakin dan Submit permohonan. Transaksi Anda sudah tersimpan pada daftar transaksi. Konfirmasi pernyataan pendirian perseroan perorangan dapat Anda lakukan maksimal 7 hari dari tanggal transaksi. Sebelum konfirmasi, klik preview pernyataan pendirian untuk memastikan kembali data yang Anda input sudah benar. Jika data sudah sesuai, konfirmasi surat pernyataan pendirian dengan klik Ya, saya yakin. Kemudian buka daftar transaksi pada menu navigasi untuk melihat transaksi yang telah Anda lakukan. Anda dapat mengunduh sertifikat pendaftaran perseroan perorangan serta surat pernyataan pendirian.
Demikian proses pendaftaran perseroan perorangan secara online pada aplikasi perseroan perorangan. Bersama membangun UMK melalui perseroan perorangan. UMK untuk negeri. Baik, balik lagi dalam program spesial podcast kita bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Seperti yang Anda sudah saksikan Tribuners, kalau tadi sudah banyak sebenarnya penjelasan yang dijelaskan tentang program perseroan perorangan ini. Tapi sepertinya saya pengen beralih dulu ke Mbak Desniar. Mbak Desniar Damanik selaku penyuluh hukum ahli pertama. Nah itu dia ya Mbak Desniar, tadi di take di awal Anda sempat menyebutkan ternyata peminatnya sesuai data yang Anda katakan ada seribuan pemohon atau memang mereka sudah masuk dalam program perseroan perorangan ini sendiri? Ya, jadi sudah ada 1013 itu 1013. per 26 Mei yang lalu Mas Zaki di Sumatera Utara untuk pemohon perseroan perorangan ini. Oke, sudah ada 1013 di Sumatera Utara. Nah, sebenarnya saya mau lebih rinci lagi nih Mbak Desniar. Apa aja persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka? Mungkin tadi di take pertama ada yang belum melihat. Kali ini Mbak Desniar barangkali bisa memberitahukan apa sebenarnya persyaratan yang paling penting dilengkapin oleh para pemohon yang ingin mendapatkan program perseroan perorangan ini sendiri. Ya, jadi kalau kita memulai dari alurnya gitu ya. Jadi pelaku usaha itu harus tentu memiliki usaha, itu sudah pasti. Yeah. Kemudian menentukan modal dasar dan modal disetornya pasti. Untuk mempersiapkan modal dasar dan modal setor ini kan juga harus memperhitungkan jenis usaha apa gitu. Perseroan perorangan ini Mas Zaki, kita berharapnya memang akan terintegrasi dengan KBLI. Itu pertama ya. Jadi kita bisa melihat klasifikasi baku lapangan usahanya. Kira-kira usaha saya masuk jenis usaha apa ya, kayak gitu. Berdasarkan KBLI-nya tadi ya, itu ya. berdasarkan KBLI-nya. Namun sebenarnya jenis-jenis usaha tersebut sudah ada di aplikasi. Jadi yang pertama harus dipersiapkan memang harus punya KTP gitu. Kemudian punya NPWP pribadi gitu. Kemudian membuat akun juga. Dan yang paling penting adalah membuat email. Mengapa email? Karena email inilah yang akan menjadi korespondensi untuk setiap apapun yang menjadi keluaran dari perseroan perorangan. Misalnya NPWP yang tadi disebutkan oleh Bapak. Kemudian juga ada nanti NIB gitu ya selanjutnya. Nomor induk berusaha ya? Iya benar. Jadi memang harus selain alamat usahanya gitu ya secara real harus ada alamat email dan ini dipastikan harus aktif gitu. Kemudian dilakukanlah pendaftaran di ptp.ahu.go.id. Kemudian sama ya prosesnya kayak pendaftaran media sosial pada umumnya, kita daftarkan menggunakan NIK kita atau nomor induk kependudukan. Kemudian setelahnya kita akan mengaktifasi akun kita. Nah, pada saat masuk sudah punya password gitu ya, sudah punya username dan password. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi untuk pendirian. Di dalam menu pendirian itu nanti akan ada menu-menu yang harus kita pilih dalam proses pendaftaran. Namun terlebih dahulu itu yang disebutkan oleh Pak Kadif tadi, harus membayar dulu PNBP-nya sebesar Rp50.000. Gitu. Jadi setelah pendaftaran dan pembayaran PNBP dilakukan, maka akan ada penginputan lagi. Nah, di sini data-datanya sangat rinci ya. Mulai dari nama pendirinya gitu. Kemudian itu tadi modal dasarnya berapa, dan mungkin saya tambahkan juga sebenarnya modal dasar itu adalah ekspektasi gitu, Mas Zaki. Karena kita akan menyetorkan sebesar 25% dari modal dasar kita. Segitu. Jadi pelaku usaha, calon-calon pelaku usaha yang akan membentuk perseroan perorangan jangan langsung takut gitu ya. Karena ekspektasi tadi ya. Ekspektasinya modalnya. Dan 25% yang disetorkan sebagai modal disetor gitu. Nah, setelah itu ada penginputan dan pastikan lagi kita sudah punya nama PT-nya gitu. Nama PT ini harus unik ya. Mas Zaki, harus unik. Kalau bisa sih 3 suku kata. Supaya menghindari adanya kesamaan dengan PT-PT yang sudah ada. Kemudian di dalam penginputannya nanti setelah diinput nih nama PT-nya, aplikasi akan secara sistem untuk melihat gitu apakah namanya ada yang sama atau tidak gitu. Kalau misalnya masih sama harus ganti, kita harus ganti cari yang baru. Nah, setelah itu dilakukan pemilihan jenis usaha, kemudian sampai pada keluarnya 2 keluarannya yaitu surat pendirian, surat pernyataan pendirian dan juga sertifikat pendaftarannya.
Oke. Sertifikat pendaftaran ini Mas Zaki yang menyatakan bahwa perseroan perorangan yang sudah terbentuk ini berbadan hukum. Begitu. Badan hukum. Iya. Itu dia jadi sertifikat pendaftaran itu sendiri ya. Iya benar. Baik, Pak Alek, tadi Mbak Desniar sepertinya sudah sangat rinci menjelaskan mulai dari syarat ya, mulai dari pemilihan PT-nya juga harus 3 suku kata seperti itu, sampai harus membayar 50.000 ya sebenarnya Iya, Pak Alek. begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, adakah proses seandainya mereka lolos semua yang dikatakan Mbak Desniar tadi ternyata clear semua beres gitu ya. Adakah proses survei yang dilakukan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM terhadap orang yang akhirnya berhasil mendapatkan perseroan perorangan ini sendiri, Pak Alek? Baik, kalau sekarang kan kita belum melakukan survei karena memang ini kan kegiatan PT Perorangan ini kan masih baru. Ya. Tapi memang di aplikasi yang sudah kita disiapkan di sistem Badan Hukum tadi yang di launching sama AHU, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, di situ kan ada laporan keuangan. Jadi kita memonitor itu dari situ. Oke. Jadi perkembangan survei, misalnya apakah ini efektif atau tidak, nanti akan kita lihat dari laporan keuangannya kan bisa nanti Ketahuan dilihat ya, ketahuan Alek ya. seperti itu. Oke, dan apakah ini ada sistem OSS juga karena berbicara tentang NIB tadi? Gimana silakan Pak Ales atau Mbak Desniar? Ya, dia kan mungkin UMK kan udah punya itu kan Pak OSS. Nanti ketika dia sudah masuk PT Perorangan nanti kan dia bisa perbarui lagi. Nanti karena ini terintegrasi juga nanti dengan apa namanya yang instansi yang terkait dengan mengeluarkan SSB tadi. Oh iya, oke. Baik. Nah, sekarang ini kalau dilihat instrumennya semakin tinggi dan kita berbicara mungkin saya akan memperkecil skupnya dulu karena wilayah di tempat saya mungkin Kota Medan mungkin ya. Yeah. Pemerintah Kota Medan juga memiliki fungsi yang sama terus berbicara tentang yang namanya UMKM gitu. Sehingga banyak sekarang beberapa program-program juga mengkaitkan dengan program UMKM sendiri tentunya. Nah, Mbak Desniar, kalau dilihat sebenarnya mereka yang program UMKM ada kolaborasi yang dilakukan dengan pemerintah kota enggak untuk program ini agar pemerintah kota juga clear bisa menyampaikan juga lagi ke bagian mereka di wilayahnya masing-masing berbicara tentang program perseroan perorangan ini. Mbak Desniar mungkin silakan. Iya, memang untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan perseroan perorangan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara memang sudah melakukan beberapa kolaborasi gitu, khususnya dengan Dinas Koperasi gitu, karena kita tahu Dinas Koperasi kan instansi Tempatnya pembina ya, gitu ya, pembina pembina pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil gitu. Sudah ada beberapa kali kegiatan yang kita lakukan gitu untuk mengundang Dinas Koperasi supaya juga mereka mengetahui gitu, sehingga timbulnya juga kebijakan-kebijakan dari mereka gitu untuk mengajak para pelaku usaha ini bisa mendaftarkan perseroan perorangan. Oke, berarti kolaborasi itu juga sudah dilakukan dengan pemerintah kota atau juga kabupaten ya, begitu. Pak Alek, pertanyaan selanjutnya sebenarnya, apakah yang dibuat pemerintah ini nantinya kalau memang benar-benar butuh payung hukum tambahan nggak sih supaya lebih terintegrasi dari pusat sampai dengan kabupaten atau juga kota agar semuanya ini bisa terlaksana secara lebih merata gitu Pak Alek? Baik, Mas Jaki, sebetulnya pendirian PT Perorangan ini kita sudah melakukan semacam kerjasama ya, bahwa aplikasi ini juga terintegrasi juga dengan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak ya. Kita juga sudah dengan Himbara, Himpunan Bank Negara, sekaligus juga dengan UKM tadi Dinas Koperasi kecil menengah itu tadi UKM itu kita sudah ada satu memorandum lah gitu, ada satu kerjasama bagaimana ini bisa dikelola dengan baik antar instansi seperti itu. Jadi apakah nanti diperlukan payung hukum dalam upaya penguatan PT Perorangan ini? Saya kira nanti akan kita evaluasi selanjutnya. Oke, karena juga masih baru ya Pak Alek ya. Masih baru. Jadi mungkin perlu evaluasi juga. Mbak Desniar, dari sebagian pemohon yang tidak mengerti, apakah quick respon ada dibantu mereka yang bertanya melalui sistem online yang disiapkan mungkin oleh AHU atau apa, itu dijawab dengan cepat nggak? Mungkin dari mereka pemohon yang tidak mengerti. Pasti kalau misalnya ada pemohon gitu ya, dan di AHU online juga sebenarnya tersedia kayak gitu untuk masyarakat itu untuk menanyakan atau berkonsultasi terhadap
pendaftaran perseroan perorangan ini. Dan kalaupun seandainya di Kanwil Sumatera Utara, kita juga ada Sahabat Kusuma gitu. Sahabat Kusuma ini bisa sebenarnya diberdayakan oleh masyarakat Sumatera Utara khususnya gitu ya, yang ingin berkonsultasi terkait dengan perseroan perorangan tapi tidak bisa ke kantor wilayah secara langsung gitu. Dan juga tentunya aplikasi-aplikasi ini terus akan disosialisasikan sampai kepada pelaku-pelaku usaha di daerah-daerah. Sahabat Kusuma itu melayani call center berarti? Melayani call center, kemudian melayani banyak informasi-informasi tentang kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara gitu. Mau konsultasi hukum juga bisa gitu. Mau mencari koresponden tentang buku gitu. Kita ada JDIH namanya. Jadi Sahabat Kusuma ini menampung sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, kemudian informasi-informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat secara umum. Nah, jadi mungkin Anda yang menyaksikan talk show kita kali ini Tribuners, sepertinya sudah banyak kemudahan. Jadi seperti aplikasi AHU online itu juga bisa dimanfaatkan untuk Anda ingin mencari informasi tentang perseroan perorangan ini sendiri. Kita harus break dulu mungkin di sesi kedua ini. Kita nanti akan kembali di sesi terakhir tentunya. Anda tentunya yang masih ingin tahu lebih banyak nanti, saya usahakan di segmen ketiga nanti akan ada penjelasan yang lebih rinci lagi tentang program perseroan perorangan ini. Spesial talk show bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara akan kembali sesaat lagi. Hai pelaku usaha mikro dan kecil, bagi Anda yang ingin mendaftarkan usaha Anda menjadi perseroan perorangan, kini Anda dapat mendaftarkannya melalui aplikasi perseroan perorangan yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Daftarkan usaha Anda sekarang dengan membuka halaman ptp.ahu.go.id. Pastikan dulu perangkat Anda seperti desktop, laptop, dan tablet terkoneksi dengan jaringan internet dan gunakan browser untuk membuka halaman aplikasi. Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran, Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan akun yang digunakan untuk pendaftaran perseroan perorangan. Setelah klik daftar, cek email Anda untuk mendapatkan link aktivasi. Setelah berhasil mengaktifkan akun Anda, kembali ke halaman aplikasi perseroan perorangan untuk login dengan akun yang telah dibuat. Login dengan menggunakan nick yang didaftarkan dan kata sandi yang dikirimkan ke email Anda. Setelah login, Anda akan masuk ke beranda aplikasi perseroan perorangan. Untuk mendaftarkan pendirian perseroan perorangan Anda, klik pendirian pada menu navigasi. Anda harus memiliki nomor voucher terlebih dahulu sebelum melanjutkan pendaftaran. Jika Anda belum punya kode voucher, silakan untuk klik di sini untuk mendapatkan kode voucher atau buka menu Simpadu di halaman AHU online. Jika Anda sudah mendapatkan kode voucher, isilah nomor voucher, lalu isi nama perseroan Anda tanpa menuliskan PT di awal kata. Isilah data sesuai petunjuk, lalu tambahkan kegiatan usaha Anda. Isi data sesuai petunjuk. Tambahkan data pemilik manfaat, lalu simpan dan submit data Anda. Cek kembali isian data Anda, lalu klik Yakin dan Submit permohonan. Transaksi Anda sudah tersimpan pada daftar transaksi. Konfirmasi pernyataan pendirian perseroan perorangan dapat Anda lakukan maksimal 7 hari dari tanggal transaksi. Sebelum konfirmasi, klik preview pernyataan pendirian untuk memastikan kembali data yang Anda input sudah benar.
Jika data sudah sesuai, konfirmasi surat pernyataan pendirian dengan klik "Ya, saya yakin". Kemudian buka daftar transaksi pada menu navigasi untuk melihat transaksi yang telah Anda lakukan. Anda dapat mengunduh sertifikat pendaftaran perseroan perorangan serta surat pernyataan pendirian. Demikian proses pendaftaran perseroan perorangan secara online pada aplikasi perseroan perorangan. Bersama membangun UMK melalui perseroan perorangan. UMK untuk negeri. Ya, balik lagi Tribuners tentunya di sesi ketiga kita dalam program spesial podcast bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dan kalau tadi di sesi pertama, kedua mungkin Anda sudah sempat ada yang menyaksikan atau melihat dan mungkin sudah ada yang menjadi pemohon untuk program perseroan perorangan ini. Tapi di segmen ketiga ini saya akan tanya lagi secara lebih mendalam lagi sebenarnya apa-apa saja lagi yang harus diperhatikan bagi Anda yang ingin menjadi pemohon untuk program perseroan perorangan ini. Saya mungkin mau ke Mbak Desniar. Apalagi yang paling hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pemohon kita barangkali ingin melakukan permohonan untuk perseroan perorangan ini sendiri, Mbak Desniar? Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan syarat-syaratnya itu yang paling penting. Dan yang kedua setelah melaksanakan ya, setelah berdiri nih perseroan perorangannya, yang paling penting tentunya adalah laporan keuangannya tadi gitu. Karena jika laporan keuangannya ini tidak dilaporkan begitu ke Menteri Hukum dan HAM, maka akan ada sanksi begitu, Mas Zaki. Mulai dari sanksi tertulis gitu ya. Kemudian juga pada hak dia sebagai badan hukum itu diambil, bahkan dicabut sekaligus gitu. Jadi memang harus melaporkan, wajib melaporkan, itu hal yang paling penting sih bagi pelaku usaha. Nah, Anda barangkali yang baru menyaksikan di segmen ketiga jangan khawatir kalau berbicara masalah laporan keuangan, karena tadi di segmen pertama Mbak Desniar sudah sebutin semua laporan keuangan itu sudah teraplikasi ya, Mbak Desniar ya, Pak Alek ya. Baik. Pak Alek, yang ingin saya mau ke Pak Alek lagi. Kalau sekarang ini kan memang lagi trennya para pelaku usaha ini banyak di usia muda, Pak Alek. Mungkin saya lebih gampang menyebut pada generasi milenial yang barangkali jiwa-jiwa usahanya ini sekarang sudah mulai timbul nih. Karena kalau kita lihat survei, sebagian dari mereka ternyata lebih memilih untuk membuka usaha ketimbang bekerja di kantoran gitu ya kali Pak Alek ya. Nah, adakah manfaat lebih seandainya para pelaku usaha milenial ini untuk bisa bergabung atau juga menjadi pemohon dalam program perseroan perorangan ini, manfaatnya apa Pak Alek? Baik, mungkin program ini salah satu memang sasarannya itu adalah kalangan milenial, ya, supaya ya, khususnya milenial yang memang memiliki jiwa wirausaha. Ya, wirausaha muda. Dan kita berharap kalau mereka misalnya punya usaha-usaha kecil, ya, usaha mikro, itu dengan membuat PT Perorangan mereka juga akan nanti mengelolanya secara profesional. Artinya ada satu proses yang mereka lalui bahwa PT Perorangan ini dikelola secara profesional, sama dengan PT-PT yang lain seperti itu. Jadi memang ini sangat bermanfaat untuk adik-adik kita khususnya kalangan milenial gitu. Baik, Mbak Desniar, bukan hanya urusan pemohon dan Kemenkumham, tapi ternyata ada pihak ketiga yaitu perbankan sebagai mereka pemberi modal dari legalitas yang sudah dikeluarkan dalam perseroan perorangan ini. Kira-kira mereka menerima program ini atau barangkali ada program lain yang sama mungkin yang mereka ciptakan untuk perorangan ini, atau seperti apa perkembangannya saat ini, Mbak Desniar? Ya tentu memang ini diatur oleh kebijakan-kebijakan tentunya oleh para instansi ini gitu ya. Tentunya kita juga berharap Direktorat Administrasi Hukum Umum gitu ya, itu tetap melakukan koordinasi ataupun kolaborasi gitu dengan Himbara, dengan Himpunan Bank Negara gitu ya, dan juga dengan OJK tentunya gitu, ya, supaya turunan kebijakan gitu ya kepada perbankan itu dapat melingkupi perseroan perorangan ini, sehingga mungkin tidak hanya kurs saja gitu yang kita dengar sampai sejauh ini ya, tapi khusus program untuk perseroan perorangan gitu. Oke, jadi sebenarnya itu kita berharap seperti itu ya Pak Alek ya. Jadi ada kolaborasi yang lebih luas lagi dengan para dunia perbankan. Khususnya dunia perbankan. Ya. Oke, dan sampai saat ini ada masalah atau case apa mungkin dari mereka para pemohon? Apakah ada sebagian dari mereka mendapatkan informasi kalau akhirnya mereka masih tetap aja ditolak oleh perbankan walaupun mereka sudah masuk dalam kategori perseroan perorangan? Mungkin Mbak Desniar bisa jelasin, ada kasus seperti itu?
Iya, jadi memang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sendiri gitu ya, kita memang menerima beberapa gitu konsultasi terkait dengan persyaratan perorangan ini. Kita ada yang bantu secara langsung untuk pendaftarannya, karena memang pendaftarannya secara real time ya gitu. Namun satu terkendala pada NPWP pribadinya yang sudah tidak aktif, itu satu. Oke. Jadi kan syaratnya tadi yang pertama kan NPWP pribadi. Pastikan bahwa memang kita sebagai subjek pajak secara pribadi itu melakukan kewajiban secara baik gitu ya, sehingga untuk mendaftarkan persyaratan perorangan tidak ada kendala gitu. Namun jika ada pun kendala dalam hal ini yang kita temui di lapangan, kita akan mengarahkan yang bersangkutan langsung mendatangi Direktorat Jenderal Pajaknya gitu, supaya menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Kemudian kendala-kendala yang lain mungkin terkait dengan perbankan tadi ya yang Mas sampaikan. Memang ada beberapa informasi gitu yang kita baca, kita lihat juga di beberapa sosialisasi Sosial sosial mungkin. media menyatakan wah katanya tidak pakai akta notaris lagi. Benar. Gitu kan, padahal perbankan datang minta-minta gitu ya. Minta-minta juga. Minta nih akta notaris gitu. Namun itu dia tadi, kita harapkan memang ada kebijakan yang secara langsung gitu ya dari atas terkait dengan adanya persyaratan perorangan ini, sehingga pihak perbankan juga mengetahui bahwa PT perseorangan ini dengan PT persekutuan modal gitu ya, itu adalah badan hukum yang sama gitu loh. Entitasnya itu sama, badan hukum. Jadi jangan bingung gitu. Pihak perbankan juga kita harapkan memahami hal ini gitu, sehingga pada saat ada pelaku usaha yang datang hanya modal surat pendaftaran pendiriannya itu tadi dan sertifikatnya itu sebenarnya sudah mewakili gitu. Surat pendirian itu sebenarnya sudah menggantikan akta notaris. Seperti itu, sehingga hal ini memang ya itu tadi ya Mas Zaki, kita masih punya PR gitu untuk menyampaikan ini terus-menerus gitu. Pekerjaan masih banyak nih, panjang. Supaya para stakeholder ini memahami seperti itu. Oke, Pak Alex, sepertinya tadi Mbak Desnya sudah sangat rinci menyatakan beliau tidak mengiyakan tidak terjadinya masalah mungkin di lapangan saat ini. Banyak barangkali sebagian dari para pemohon mungkin menghadapi penolakan mungkin dari beberapa perbankan ya, berbicara tentang, karena sebagian perbankan tetap aja masih meminta akta notaris seperti Mbak Desniar katakan tadi. Nah, kedepannya sebenarnya butuh konsolidasi seperti apa sih Pak Alex yang perlu dibangun lagi nih antara Kementerian Hukum dan HAM dan juga lintas sektor lainnya yang berhubungan dengan perseroan perorangan ini Pak Alex? Baik, Mas Zaki, sebetulnya dengan Himbara sudah ada pembicaraan di atas ya terkait dengan implementasi dari perseroan perorangan ini. Hanya saja memang bank-bank yang di bawah Bank Negara ini tadi, himpunan Bank Negara ini, mereka harus siapkan aplikasinya ya. Sebetulnya di sana. Kalau masalahnya secara prinsip nggak ada masalah. Tapi persoalannya bahwa bank-bank yang berhimpun Bank Negara ini tadi di himpunan Bank Negara ini, mereka harus menyiapkan aplikasi sampai ke tingkat cabang ya, sampai ke tingkat unit ya. Mereka itu untuk supaya yang namanya PT Perorangan ini bisa diterima sebagai badan hukum seperti itu. Seperti yang dijelaskan Bu Desniar tadi. Tapi memang sekarang ini baru yang sudah katakan sudah implementatif dia aplikasinya itu dari BNI. Jadi BNI sudah bisa membuka rekening atas nama PT Perorangan gitu. Oh, berarti atas nama Bank BNI sudah bisa ya? Bisa, tapi untuk yang bank yang lain masih dalam proses. Tapi pada prinsipnya pimpinannya semua sudah tahu. Oke, Pak Alex, kalau kita berbicara tadi di beberapa scene berikutnya adalah ini penting bagi mereka kaum milenial tentunya. Nah, apakah legal dari perseroan perorangan ini punya manfaat lebih seandainya mereka itu punya urusan dengan usahanya sifatnya ekspor impor, begitu Pak Alex? Punya fungsi kedudukan yang seperti apa kelegalan dari perseroan perorangan ini sendiri? Jadi sama, jadi entitasnya itu memang badan hukum. Jadi ini kan kalau badan hukum itu kan jadi subjek hukum. Artinya dia bisa melakukan perjanjian ya, bisa melakukan jual beli, bisa punya aset sendiri, buka rekening sendiri seperti itu. Jadi memang itulah badan hukum, entitasnya seperti itu. Jadi bukan hanya orang, sama dengan orang kedudukannya, bisa juga dituntut di pengadilan atau menuntut di pengadilan seperti itu atas nama PT Perorangannya. Termasuk melakukan perjanjian yang sifatnya ekspor impor. Jadi sebetulnya ini sangat penting ya sebetulnya kalau badan hukum ini, sehingga nanti ketika dia ada melakukan perjanjian dengan katakanlah ekspor impor dengan pihak luar, misalnya ada produk-produk yang memang mereka harus harus ini, jadi transaksi, jadi
jadi transaksinya antara PT perorangannya ini dengan yang pihak luar tadi, badan hukum. Oke. Nah, artinya kekayaan jaminannya itu adalah kekayaan dari PT perorangan itu. Perorangan tadi tunggal. Iya, yang bukan tadi itu ya. bukan dengan pribadinya gitu. Oke. Kekayaan pribadi dipisahkan seperti itu. Baik. Dan ini juga merupakan segmen terakhir kita dan kita mau tanya dulu nih. Saya mau sebelum saya mau closing statementnya dulu dari Mbak Desniar. Mbak Desniar, untuk topik kita siang hari ini berbicara tentang perseroan perorangan ini, apa barangkali pesan penting yang mau Anda sampaikan ke para tribuners yang sedang menyaksikan kita? Apa kira-kira poin-poin yang harus diingat atau juga dipatuhin bagi para pemohon ataupun juga mereka yang sudah berhasil mendapatkan legal perseroan perorangan ini sendiri. Silakan mulai dari Mbak Desniar. Kami menghimbau gitu ya kepada seluruh pelaku usaha mikro dan kecil khususnya di Sumatera Utara gitu ya, untuk memanfaatkan kemudahan berusaha yang sudah ditawarkan gitu, sudah diberikan oleh pemerintah melalui perseroan perorangan ini gitu, sehingga pelaku usaha mikro dan kecil itu dapat berkembang gitu, dan secara nasional itu dapat mendukung perekonomian negara kita. Jadi sangat mudah, bisa dipelajari, bisa di-searching di mana-mana peraturannya, bisa dicari tahu informasinya, dan gampang sekali untuk mengikutinya, karena saya yakin para pelaku usaha milenial gitu itu mengetahui tata caranya itu sama dengan media sosial kayak gitu ya. Karena jadi hampir bermedia sosial setiap hari ya. Setiap hari gitu. Ini aplikasi ptp.ahud.go.id juga tidak kalah mudahnya gitu untuk diakses. Jadi harapan kami, mari pelaku usaha mikro dan kecil pergunakan kemudahan berusaha yang sudah ditawarkan oleh pemerintah ini. Oke, Mbak Desniar terima kasih. Dan tadi merupakan closing statement dari Anda. Saya mau dulu ke Pak Alex. Ini kalau ke Pak Alex sebenarnya saya mau mendapatkan closing statement yang lebih meyakinkan para tribuners atau juga yang menyaksikan kita dari tribun tentunya. Seperti apa ini yang perlu dipahamin lagi oleh mereka, dan manfaat lebih apa lagi seandainya yang bisa didapatkan oleh mereka, Pak Alex, mereka yang sudah menjadi pemohon atau juga yang sudah masuk dan keluar legalnya menjadi perseroan perorangan. Silakan Pak Alex. Baik Mas Jaki, yang pasti kita berharap dengan hadirnya PT Perorangan bagi UMK ini akan mendorong UMK bisa lebih baik lagi, lebih maju dan mengelola usahanya secara profesional. Itu yang pasti, dan kita berharap memang seperti yang disampaikan Bu Desniar, itu kalangan milenial juga ini bisa memanfaatkan fasilitas perseroan perorangan ini untuk melakukan kegiatan usaha. Yang jelas kalau persyaratannya lengkap sebagaimana disampaikan tadi, maka 15 menit maka status selesai. Pelaku usaha ini jadi direktur. Jadi dia punya status sebagai direktur satu perusahaan yang berbadan hukum yang sah, yang diakui oleh negara seperti itu. Dan kemudian juga kita berharap perseroan perorangan ini dapat meningkatkan wawasan, kemampuan di dalam mengelola perusahaan itu supaya semakin hari semakin lebih baik semakin lebih maju lagi. Dan kita berharap ke depannya dengan perseroan perorangan ini UMK bisa naik kelas. Jadi nggak melulu terus UMK terus kan, mikro kecil terus, tapi bisa suatu saat menjadi pelaku usaha besar seperti itu. Itu yang kita harapkan dari perseroan perorangan ini, dan pastinya pemerintah pasti akan memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan terkait dengan UMK. Bagaimana supaya UMK selalu menjadi tulang punggung perekonomian kita di Indonesia. Baik, itu mungkin dari closing statement dari dua narasumber saya. Untuk Anda Tribuners, Anda barangkali sudah paham dan mengerti. Jadi kalau Anda sudah paham dan sudah mengerti seperti Mbak Desniar tadi katakan, Anda bisa searching di mana aja untuk produk program dari perseroan perorangan ini ya, Mbak Desniar dan juga Pak Alex. Baik, saya mengucapkan terima kasih Mbak Desniar, terima kasih Pak Alex, terima kasih. Siang ini sudah bergabung bersama kita dalam spesial podcast bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya Zaiki Yusuf langsung pamit, selamat siang dan sampai jumpa.